Saudara-saudara, kita teruskan mengenai persoalan suami istri. Di dalam persoalan kita yang sudah kan ada saya gambarkan bahasa kita menginginkan agar kita mendapat anak yang baik, agar jangan menjadi anak yang durhaka. Adanya anak kan karena adanya kita itu. Jadi kalau wah ini kadang-kadang takut juga mengatakan ini. Tapi kalau tak saya katakan bagaimana? Itu anak yang lahir itu kan dia tidak minta supaya dia dilahirkan. Ini nampaknya agak buruk kedengarannya ini. Dia tidak minta lahirkan aku. Enggak. Itu kita punya tingkah itu. Sebab itu maka waktu akad nikah mencari pasangan disuruh kita carilah pasangan yang baik. Karena ada efeknya nanti ke belakang. Jadi bergaul dalam rumah tangga. Bergaul memang tidak dapat kita hindarkan ya. Sekurang-kurangnya bergaul dalam rumah tangga yang tadinya cuma berdua kata kita, sebetulnya tidak. Nanti akan berkembang. Jadi keahlian, kepandaian bergaul itu betul-betul menjadi satu syarat agar hubungan kasih sayang terpelihara dengan baik. Baik di dalam Quran, baik di dalam hadis Nabi, banyak sekali perintah-perintah juga merupakan ancaman kepada manusia yang tidak pandai bergaul. Terutama sekali tentunya di tengah-tengah keluarga. Dengan istri, sebelum ada anak, mertua, kan ya, orang tua sebelum kita punya anak, barulah menjalar ke jiran, ke sahabat, orang sekampung, sekantor, banyak tuh ya. Nah untuk memangkali ini, saya mau menyampaikan satu hadis Nabi dari Bukhari, dari Muslim. Berasal dari Anas bin Malik. Bunyi hadisnya begini. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Hamzah ini Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini khadam Rasulullah. Ini istilah khadam ini ada orang mengartikan hamba. Sebetulnya Anas bin Malik bukan hamba Rasulullah, tidak. Tapi dia menghambakan diri untuk berbakti kepada Rasulullah dengan jadi hamba kan lain. Jadi Anas bin Malik ini bukan hamba Rasulullah, memperhambakan diri pada Rasulullah. Nah, dari dia ini hadis. Itu maka disebut khadam Rasulullah. Ya, mengurus kepentingan rumah tangga Rasulullah, terjun ingin berbakti kepada Rasulullah. Dialah yang mengatakan, saya dengar dari Nabi katanya. Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Maksudnya, kamu belum diakui orang yang beriman. Beriman baik ya maksudnya. Hingga ia kasihi saudaranya. Seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sandarannya ke Al-Quran. Yang mengatakan innamal mu'minun ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun.
la'allakum turhamun, agar engkau mendapat kasih sayang Allah, agar engkau mendapat rahmat dari Allah. Maka ingat, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, orang mukmin itu adalah saudara kamu. Berbuat baiklah sesama saudara. Berbuat baik. Ini kalimat saudara di sini, jangan artikan saudara sama-sama lahir, bukan begitu. Ini kata pinjaman ini. Ya. Kita ini bersaudara. Maksudnya satu dengan lain, janganlah berantem gitu. Jadi kalau saya katakan nanti suami istri bersaudara, itu jangan dibayangkan sama-sama lahir, bukan itu. Dari satu perut, bukan itu maksudnya. Ini dapat tuan-tuan lihat di dalam surat Al-Hujurat. Ya. Nah, untuk inilah apa syarat di antara yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga berlandaskan ayat yang mengatakan wal kaziminal ghaiza. Satu, kedua wal afina 'anin nas. Mampu menahan marah ketika sudah pantas marah. Bukan berarti yang salah kita diamkan, bukan itu artinya. Walau beramuk di dalam hati, di muka yang pantang kelihatan. Ingat, yang salah tidak kita diamkan. Itu yang dimaksud dengan wal kadhiminal ghaidah. Mampu menahan marah ketika sudah pantas marah. Beruntun wal afina 'anin nas. Menjadi orang pemaaf. Ya. Menjadi orang pemaaf lah. Apalagi kan biasa kita sudah Idul Fitri, sudah kita melakukan puasa Ramadan. Ya, demikian juga orang yang sudah mengerjakan pekerjaan haji. Nabi mengatakan orang yang mampu melakukan pekerjaan haji dengan baik keampunan dari semua dosa. Tapi puasa juga begitu. Orang yang mampu menjalankan puasanya dengan baik keampunan daripada semua dosa. Tapi ada syarat ini. Ada syarat. Satu di antara syaratnya wal kaziminal ghaiza, yang kedua wal afina 'anin nas. Mampu menahan marah ketika sudah pantas marah. Bukan berarti yang salah kita diamkan. Wal afina 'anin nas, pemaaf. Jadi kalau saya bikin satu soal, kalau mau kembali kepada kemurnian, kalau ingin menjadi kekasih Allah, kita harus menjadi orang yang pemaaf. Walaupun hati itu sudah gondok, ya pala kita mendengar seorang. Kalau dia datang minta maaf, bagaimana? Dimaafkan enggak? Maaf. Jangan sampai ada kalimat tidak ada maaf untukmu. Oh jangan beginilah. Kadang-kadang pengaruh bioskop ini hebat juga ya. Kan ada film mengatakan tidak ada maaf untukmu. Dia pun sampai ke rumah tidak ada maaf untukmu. Datang yang gaek pun dia sudah menonton, anak minta maaf. Dibilang juga tidak ada maaf untukmu. Oh sudahlah, parah lah macam ini. Orang yang macam ini tidak bisa jadi kekasih Tuhan ini. Tapi pantas. Yang salah datang kepada tempat kita bersalah, minta maaf. Ini kan pantas ini. Tapi kalau tidak datang dia minta maaf, bagaimana? Maaf itu sudah diberikan. Tentu kali terutama anak lah. Ini kan ada hubungannya dengan anak ini ya. Di antara ibu bapak, ibulah dahulukan. Orang ini kelanjutan dari surga di bawah telapak kaki ibu, kan itu kelanjutan kita ini. Karena permintaan orang ini. Ya. Antara ayah dengan bapak. Silap lagi, bukan ayah bapak. Antara ayah dengan ibu, kadang-kadang silap juga ya. Mana yang didahulukan minta maaf? Ibu dulu. Betul. Minta maaf ke ibu dulu. Baru ke bapak. Jadi pantas anak datang kepada ibunya. Pantas anak datang kepada ayahnya minta maaf. Apalagi macam hari raya sudah Idul Fitri kan. Ini syarat ini. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, nggak datang. Si anak nggak datang minta maaf. Bagaimana? Dimaafkan nggak? Maafkan. Maafkan ya.
sebagai seorang ibu yang baik, sebagai seorang ayah yang baik, walaupun anak tidak datang minta maaf, itu sudah kita maafkan. Tapi si anak harus sadar diri, kalau dia tidak minta maaf dan minta ampun kepada ibu bapaknya, tidak bersujud, bagaimanapun akibatnya nanti di seberang kematian hebat. Ibu bapak baik, tapi anak yang tidak minta maaf bagaimana? Tapi ibu bapak pun ada juga konsekuensinya. Sudah datang anak minta maaf, dikatakan tidak ada maaf untukmu. Allah juga katakan kepada ibu bapak ini, nggak ada maaf untukmu. Atau kafir masuk neraka sana. Nah ini timbal baliknya. Nah, ada satu lagi yang ingin saya katakan ya. Ada satu lagi yang ingin saya katakan. Mertua. Ini mertua, kedudukannya serupa dengan orang tua kita ini. Saudara-saudara yang punya mertua, jangan sama anaknya saja mau. Ya, mertua tak dipedulikan. Maka dapat anaknya ini kan ada ayahnya. Ayahnya itu mertua, emaknya itu mertua itu. Jadi kedudukan mertua itu serupa dengan orang tua itu. Datangi. Allah. Kalau saya teringat dengan sejarah ya. Zaman Rasulullah. Sejarah di zaman Rasulullah. Rasulullah kan anak yatim. Ya, Rasulullah ini anak yatim ini. Waktu dia masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Dah beres. Kemudian lahirlah dia. Setelah berumur di sekitar 6 tahun kira-kira, ibunya meninggal. Habis. Yang menyusukan dia itu Halimatus Sa'diyah namanya. Yang menyusukan itu bukan ibu kandungnya itu Halimatus Sa'diyah, tapi Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya. Oh, mendapat penghormatan yang tinggi sekali dari Rasulullah. Jadi anak yatim, siapa yang memeliharanya, itulah ibu bapaknya. Ya. Itu maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Saya ini berasal dari anak yatim. Jadi, kalau adalah di antara umatku yang tidak mengasihi anak yatim, dia berarti tidak mengasihi saya. Oh, hebat nih. Anak kita yang masih, ya kadang-kadang sudah dewasa pun, merengek-rengek dia datang kepada emaknya. Ada yang dimintanya itu. Merengek-rengek dia datang ke ayahnya berpeluk-peluk. Menangis. Menangis ini bukan menangis susah ini, menangis manja ini. Mengatakan, "Mak, tolonglah belikan ini." Dek sayang dibelikan. Apalagi kalau hari raya ya, belikanlah baju, dibelikan. Yang sepatunya jangan satu lah, tambah satu lagi. Baik. Merengek pula datang kepada ayah. Ya, apalagi hari raya ya, tambahlah belanja. Baik. Ada tempat dia menumpahkan air matanya, air mata kemanjaan. Coba gambarkan oleh tuan-tuan. Tetesan air mata anak yatim, kemana mau dihadapkannya? Ya Allah. Ke kitalah dihadapkannya. Orang tuanya sudah tidak ada. Ibunya tidak ada tempat manja, ayahnya tidak ada tempat meminta. Menggenang air matanya, kemanalah dihadapkannya air matanya ini kalau tidak ke kita. Itu maka Rasulullah waktu Aidil Fitri setelah sembahyang menggenang air matanya ya, hingga keluarlah kata-katanya hubbul yatam. Pada saat yang macam ini, dahulukan mengasihi anak yatim yang susah. Karena air matanya kemana harus dihadapkannya. Baru orang miskin. Saat Nabi terbayang sama dia orang tuanya. Emaknya. Nah inilah terjadi sejarah. Kan ya. Tempat dia manja di waktu itu Abu Bakar. Itu tempat dia manja. Ini mertua nih di samping sahabat. Mertua, di samping sahabat ini mertua ini. Kesanalah ditumpahkan kasihnya. Itu maka Abu Bakar As-Siddiq mengasihi Rasulullah. Oh, macam mengasihi anak kandung. Kenapa maka begitu dikasihnya?
Muhammad juga terhadap Abu Bakar, hormat. Ya. Kedudukan Abu Bakar bukan sebagai sahabat pada Rasulullah, sebagai orang tua. Ini dari segi kemanusiaan ya. Dari segi kerasulan lain lagi kaji kita. Tahu tuan-tuan bagaimana sejarahnya pada satu waktu di Aidil Fitri. Ah, ini sejarahnya saya mau ceritakan. Pantas menjadi contoh nih ya. Begini. Sudah sembahyang Aidil Fitri di satu lapangan. Ya. Salat Aidil Fitri ya. Berkhutbahlah Nabi ini habis sama sekali. Pulanglah Rasulullah. Ya. Ingat, anak dari Abu Bakar As-Siddiq itu Aisyah, itu anaknya. Istri Rasulullah Aisyah, orang tuanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari segi agama sahabatlah ini namanya, pengikutlah. Tapi dari segi keluarga, ini Abu Bakar mertua ini, kedudukannya sebagai orang tua dari Nabi Muhammad. Nah, habislah sembahyang Id ya, pulanglah masing-masing apa semuanya ke rumah. Jadi sahabat-sahabat masuklah, berkumpullah di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Umar ada di sana, Ali, apa yang lain-lain sahabat lah banyak ya. Anas bin Malik juga ada di sana dan yang lain-lain lagi. Ya. Berkumpullah sahabat. Ya. Utsman juga ada di sana, Abi Hurairah ada di sana. Maksud berkumpul di rumah Abu Bakar, nanti rame-rame mau datang ke rumah Nabi Muhammad. Berkumpullah. Ya. Belum berangkat. Rasulullah pulang ditunggu oleh Aisyah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, kau sudah datangi ayah kau? Belum. Aisyah, salah itu. Mari kita ke rumah orang tua kita. Oh Allah. Kalimat Rasulullah di waktu itu indah sekali. Apa katanya kepada Aisyah? Aisyah, mari kita datangi orang tua kita. Ya Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Betul-betul lah Rasulullah ini menjadi contoh lah di tengah-tengah keluarga ini. Salah Aisyah. Saat tadinya Aisyah merasa hebat. Kan tidak ada pangkat yang paling tinggi di dunia selain daripada Rasulullah. Kalau sudah jadi Rasul semua mesti datang. Oh, awak Rasul. Ini kadang-kadang belum Rasul. Keplernya baru. La ilaha illallah. Mertuanya mesti datang sama dia. Tak tahu bahasa aku ini Kepler. Ya ilahi. Ilah. Alah, macam mana lah. Rasulullah ini ya. Berangkatlah Aisyah dengan Rasulullah berangkat menuju rumah Abu Bakar. Abu Bakar tidak tahu, sahabat-sahabat tidak tahu. Tapi karena sahabat belum lengkap, jadi menunggu. Mau sama-sama ke tempat Rasul. Begitu. Orang ini mendatangi Rasul. Dan Abu Bakar mau mendatangi Rasulullah bukan dari segi menantu dia mau datang, dari segi ini Rasulullah. Begitu pula hormatnya ya. Seorang mertua karena dia punya menantu orang terhormat, dia mau datangi. Kan ada timbal balik namanya. Nah, waktu sudah bersiap-siaplah sahabat di rumah Abu Bakar, Umar apa semua bersiap ya. Macam mana berangkat kita? Baiklah. Waktu itu muncul Rasulullah. Terkejut Abu Bakar. Betul-betul terkejut Abu Bakar. Ya, Utsman pun terkejut. Ya, Rasulullah sudah datang nih. Ya, bagaimana telat kita? Disong-song orang itulah. Disong-song orang itu. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kami yang harus datang. Waktu itu dipeluk menantu memeluk mertua di waktu itu. Menangis Abu Bakar, menangis. Kenapa begini ya Rasulullah? Saya bukan mendatangi mertua. Saya bukan mendatangi sebagai umat bawahan saya. Tapi yang saya datangi adalah orang tua saya. Oh, mengalir air mata. Utsman meraung di waktu itu ya. Meraung. Saya mendatangi orang tua saya. Begitu menjadi menantu terhadap mertua. Begini maunya. Tapi Rasulullah menghadapi mertuanya. Mertuanya siapa? Wah, orang luar biasa pula. Ya, orang luar biasa. Seperti macam mana Rasulullah terhadap Ali.
Ali ini juga menantu dari Rasulullah itu. Berpeluk, dipeluk. Itu maka sampai sekarang orang berpeluk-pelukan ya. Memang lain ya. Kalau datanglah anak kepada kita, dipeluknya kita. Aduh. Hapus semua dosa ya. Pada saat di waktu itu relalah hati orang tua. Pada waktu itu Allah juga rela kepadamu. Oh, ada yang menangis datang kepada saya. Tatkala saya memberikan ceramah macam ini. Rupanya orang tuanya sudah mati. Sudah mati orang tuanya rupanya. Ya bagaimana waktu dulu dia dengan orang tuanya manalah saya tahu. Mungkin barangkali rasa bakti kepada orang tuanya itu tidak ada tadinya barangkali. Tak kalau mendengar ini datang, dipeluknya saya. Apa katanya? Ustaz, apa? Saya dengar tadi semua apa yang dari Ustaz. Jadi, sungguh beruntung kalilah orang yang masih hidup orang tuanya. Sempat dia datang bersujud. Terasalah tapak tangan orang tua memegang kepala kita, sejuk perasaan. Itu yang ada orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, oh merauknya. Apa yang harus saya bikin? Apa jawab Rasulullah di waktu itu? Mendoalah engkau untuk dua ibu bapamu. Mendoa. Ini doa yang macam ini ada dalam Quran ini. Itulah dia doa. Oh sambil meraung diikutkannya doa Rasulullah. Saudara-saudara yang mendengar kata-kata saya ini, hafallah doa ini. Ya. Senantiasa ucapkan doa ini, sudah sembahyang, sudah apa, bagi orang tuanya yang sudah tidak ada lagi. Apa doa itu? Coba ikutkan. Ya. Ini doa dari Rasulullah, ada dalam Quran. Ikutkan pelan-pelan. Ya. Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Tuhan, ampunkan dosaku Tuhan. Tapi bukan dosaku saja Tuhan diampunkan. Juga dosa dua ibu bapaku. Kasihilah mereka. Seperti mereka mengasihi saya di waktu kecil. Tuhan, ampunkan dosa mereka. Tempatkan mereka pada tempat yang terhormat. Dan kasihi mereka. Itu doa ya. Tapi kembali lagi macam apa yang saya katakan di pangkal tadi. Walaupun anak sudah dengan air mata mendoa kepada Allah. Tapi kalau ibu bapa yang tadinya tidak mau tahu dengan anak. Tidak mau tahu dengan Allah. Ini doa anak tidak juga jalan ini. Jadi bagaimana saya mau mengatakannya lagi ini. Jadi ada timbal balik lah begitu. Demikian juga doa orang tua terhadap anak. Seperti Nabi Nuh tadi. Teringat saya Nabi Lut ya. Contohnya ada di zaman Rasul. Dan di zaman Rasul-Rasul yang dahulu. Kalau Nabi Nuh terhadap anak. Sekarang Nabi Lut terhadap istrinya. Nabi Lut terhadap istrinya ya. Istrinya, aduh, la ilaha illallah. Kalau tidaklah Allah memerintahkan, jangan ceraikan istrimu Lut. Tapi pimpin terus. Makan hati Nabi Lut. Pada waktu terjadi gempa hebat di bumi Lut di Turkistan. Disuruh menyingkir. Waktu itu apa kata Nabi Lut kepada istrinya? Wahai istriku, ikut dengan saya. Enggak orang negeri begini hebat mau ditinggalkan. Tidak, wahai istriku. Ini bala yang akan datang ini. Apa bala datang? Akhirnya diikutkan juga suami, tapi dengan hati yang tidak ikhlas mengikutnya ya. Terpaksa lagi. Ini ada juga ikhlas. Patuh anak kepada orang tua. Patuh istri kepada suami. Itu harus hati yang mengatakan. Ada juga orang yang patuh kepada suaminya karena takut. Ada juga anak yang patuh kepada ibu bapaknya takut. Jangan karena takut. Ya memang hati. Serupa dengan istri Lut ini.
Jadi waktu naik mendaki satu bukit meninggalkan kampung itu, Nabi Lut mengatakan, tak usah melihat-lihat juga ke belakang lagi. Aduh Lut, bagaimana aku meninggalkan kampung? Jangan, apabila engkau lihat bala turun ke situ nanti, engkau hancur sendiri nanti. Ayo jalan saja. Enggak. Tahu-tahu terdengar suara gemuruh di belakang. Lut mengatakan, jangan lihat, rusak jiwa engkau nanti. Si bini mau melihat juga ke belakang, melihat ke belakang. Oh, istilah sejarah mengatakan jadi patung. Maksudnya membeku badan ini, dia mati ketakutan, mati dalam keadaan macam itu. Waktu itu Lut mengatakan, Tuhan, istriku. Apa kata Allah kepada Lut? Lut, tinggalkan saja. Untuk pengganti banyak yang bisa penggantinya. Cuma aku perintahkan engkau jangan putus asa. Engkau sudah membuktikannya. Tapi ketentuan di tanganku. Jalan. Nah begini. Diikutkannya Lut. Tapi bukan hatinya yang mengikut. Ya tapaku juga. Lewat juga. Ini suami istri. Mukhlisin. Kalau kita bapak-bapak mengasihi istri karena cantiknya. Cantik itu nanti akan peyot juga. Kalau ibu-ibu mengasihi suami karena gantengnya. Gantengnya itu kan hilang juga. Lumpuh juga nanti kesudahnya. Kalau mengasihi itu karena duitnya. Duitnya kan habis juga. Itu. Coba kasih dengan penuh kasih sayang. Hati. Ini yang dimaksud di dalam Quran dengan innamal a'malu binniyat. Ya. Begitu. Baik anak terhadap bapak. Bapak terhadap anak. Tapi didahului dengan suami istri. Anak melihat. Jadi contoh. Nah, kan ingat sejarah yang saya sebutkan tadi. Nabi Muhammad itu ya. Kan hebat Nabi ini. Tapi dia mendatangi mertuanya. Dia mendatangi mertuanya. Dipeluknya mertuanya itu. Aduh. Kalau dapatlah menantu macam ini, habis pun ditahankan ya. Tapi beginilah bentuk menantu. Tapi bagaimana Muhammad tidak macam itu kepada mertuanya? Saya teringat Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah di zaman Rasul ini. Ali ini orang susah ya. Jadi pada satu pagi, nggak ada yang mau dimakan, nggak ada yang mau diminum. Tapi di waktu itu turun tanganlah Rasulullah mensapor. Sebagaimana Abu Bakar turun tangan menolong Rasulullah. Begini maunya ya. Ya memang saya ingin meluaskan ini lebih lanjut. Tapi tidak sekarang ya. Nanti ada waktu lagi. Saya ingin meluaskan ini supaya lebih dapat dirasakan. Tapi yang ini sampai di sini saja dahulu. Ya sampai kita bersua lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.